Masih ingat nenek siluman yang pernah menyekap Gus Samsudin? Ternyata sebelumnya Habib Lutfi sudah pernah bertemu nenek ini, dan inilah yang terjadi. Nenek siluman ini sebenarnya sudah berulah dan mempunyai banyak korban. Ia merupakan pemuja setan dan sering melakukan ritual-ritual sekte setan yang bertujuan untuk memperkuat kekuatannya yang ia pergunakan untuk kejahatan. Akan tetapi baru-baru ini ia baru saja dikenal banyak orang setelah berduel dengan guru di Padepokan Nurjati, yang mana ia sangat susah dilawan hingga sempat menyekap Gus Samsudin sampai berhari-hari. Akan tetapi ternyata nenek ini sudah pernah bertemu lebih dulu dengan wali Allah, yaitu Habib Lutfi. Pada waktu itu Habib Lutfi bertujuan ingin mengisi pengajian di sana, yaitu di daerah nenek tersebut. Namun setelah sampai, Habib Lutfi beserta rombongan mendengar kabar ada satu warga di sana yang sakit keras. Diduga menjadi korban guna-guna. Karena kabar warga yang sakit keras itu sampai kepada Habib Lutfi beserta para rombongan ingin menjenguk keadaan si korban tersebut. Di saat berkunjung untuk menjenguk, Habib Lutfi bertanya kepada keluarga korban, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Namun keluarga korban berkata bahwa mereka tidak punya biaya untuk membawa korban berobat. Namun Habib Lutfi berkata, jikalau soal biaya insya Allah saya biayai. Yang paling penting beliau bisa sehat, kata Habib Lutfi kepada keluarga korban. Akhirnya keluarga korban berniat membawa korban berobat. Sebab soal biaya Habib Lutfi sudah berjanji untuk membiayai. Namun sebelum berangkat berobat, Habib Lutfi membacakan beberapa ayat suci Al-Quran di samping si korban. Pada waktu itu korban yang awalnya merengek kesakitan pelan-pelan mulai tenang setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan Habib Lutfi. Sebenarnya Habib Lutfi dan para rombongan sudah tahu si korban merupakan korban guna-guna, meski keluarga tidak memberitahu kronologi yang terjadi. Namun saat Habib Lutfi terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba rumah korban dihampiri nenek siluman yang merupakan pelaku yang mengguna-guna si korban. Kedatangannya sambil merengek kesakitan dan meminta ampun. Ternyata ia tidak tahan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Habib Lutfi. Nenek siluman itu menangis sambil meminta ampun, di mana ia berkata berjanji akan bertaubat dan tidak akan mengulangi kejahatannya itu lagi. Akan tetapi ternyata janjinya tidak ditepati. Hingga sampai sekarang masih banyak terungkap banyak orang yang menjadi korban beliau, termasuk Gus Samsudin. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum beranjak dari video ini, kayaknya nonton video lama juga seru nih. Yuk kita tonton. Seperti sabda Rasulullah bahwa tanda-tanda kiamat dimulai dari Arab. Arab kini mengikuti era zaman seperti acara malam tahun baru ini misalnya. Di saat memeriahkan mereka melontarkan dana yang besar untuk membuka konser dan hiburan besar-besaran, mengundang artis-artis Hollywood dan berdangsa di sana-sini, tanpa adanya pemisah, tanpa ada rasa malu. Baik itu bukan bersama muhrimnya. Sedangkan menurut para ulama, hukum merayakan tahun baru hukumnya haram. Sebab Rasulullah SAW banyak memfokuskan hadis yang melarang untuk mengikuti kegiatan atau acara orang-orang non-muslim. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, bukan termasuk golongan kami siapa yang menyerupai kaum selain kami. Janganlah kalian menyerupai Yahudi, juga Nasrani, karena sesungguhnya mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis-hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW menghimbau untuk tidak melaksanakan dan merayakan tahun baru. Karena sebab di dalam agama Islam sendiri tidak ada kegiatan semacam itu. Justru kegiatan itu hanya dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Wallahu a'lam bishawab.